tanggal muda ini sebentar lagi, saudara. Senyum lebih lebar lagi. Kenapa? Karena ada emotional blessing. Tidak ada takut, tidak ada cemas. Itu semua masalah emosi. Tidak ada galau, tidak ada pikiran yang kacau. Saudara ada sukacita, apapun yang terjadi, saudara masih bisa menyanyikan pertolonganmu. Amin. Kemudian ada lagu yang berikutnya, janjimu seperti fajar. Kemudian dilanjutkan lagi lagu yang mengatakan, aku tidak akan takut, tidak akan goyah. El Shaddai, tak usah aku takut karena Allah menjagaku. Saudara punya keyakinan seperti bayi itu loh. Siapa yang punya bayi ini? Pak Adi. Siapa adiknya Jason namanya? Dia takut tidak dengan Omikron? Dia tidak peduli papanya punya uang atau tidak, ada makanan atau tidak, waktunya tidur. Bahkan dia bisa senyum sendiri. Mungkin mama papanya tidak bisa senyum berhari-hari, dia bisa senyum berkali-kali. Karena dia tidak peduli apa, karena selama masih ada pelukan orang tuanya, selama masih merasakan kasih sayang orang tuanya, emosinya terjaga dengan luar biasa. Ya kan? Bayi itu nangis hanya ada 2. Saudara tahu mengapa bayi nangis? Dan sakit. Lapar dan sakit. Dia tidak peduli dengan pulsa naik, bensin naik, premium dicabut, dia tidak peduli, saudara-saudara. Bayi punya kekuatan yang luar biasa karena dia punya keyakinan yang luar biasa untuk ayahnya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, belajar dari anak-anak soal iman, belajar dari anak-anak. Amin. Siapa yang akhir-akhir ini perlu emotional blessing? Ya kan? Karena saudara mulai goyah, gampang takut, gampang cemas. Katanya dosa paling sulit ditaklukkan adalah khawatir, dosa emosi itu. Saya ulangi lagi, dosa yang paling sulit untuk ditaklukkan adalah yang mengatakan janganlah kamu khawatir. Kita tiap hari bisa khawatir. Yang mudah ditaklukkan buat saya jangan membunuh. Sampai hari ini saya belum pernah membunuh. Ya kan? Jangan mengingini istri orang lain, sampai hari ini belum. Tetapi jangan engkau khawatir, tadi pagi khawatir. Bagaimana kalau anak saya mengalami celaka? Bagaimana kalau? Maka saudara-saudara, Anda membutuhkan emotional blessing. Berkat emosi yang Anda perlukan untuk menghadapi kehidupan setiap hari. Amin. Haleluya. Bisa tidur nyenyak di tengah kekurangan. Bisa memuji Tuhan di tengah permusuhan. Amin. Bisa mengatakan Tuhan engkau setia di tengah pengkhianatan. Itu namanya emotional blessing. Yang terakhir, the purpose blessing. Saudara-saudara, saya suka dengan yang bagian terakhir ini, karena tidak semua orang sampai di sini. Mari kita akan melihat, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia, dengar baik-baik, membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia mengertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kepada kebinasaan. Kasihan deh lo. Ini orang fasik, lihat ada orang diberkati, dia mengertakkan gigi. Mungkin giginya sampai habis karena dikertak. Tapi apa yang saya mengatakan, ayat 9. Saudara-saudara harus berdoa supaya berkat ini ada di dalam diri saudara. Purposeful blessing. Anda mengetahui untuk apa Anda hidup di dunia ini. Anda menemukan maksud untuk apa Anda hidup di dunia ini. Itu namanya purpose. Anda menemukan maksud kehidupan. Dan untuk itulah saudara-saudara, saya suka bagian ini. He has distributed freely. He has given to the poor. His righteousness endures forever. I have learned that you can have all 4 of above blessing and still feel unfulfilled. Saudara bisa punya 4 berkat yang tadi. Berkat generasi, berkat finansial, berkat emosi, berkat apa tadi satu tadi? Hubungan.
tapi masih belum tahu untuk apa saudara hidup. Anda baru menemukan maksud kehidupan ketika Anda berani berbagi. Maka benar kata tulisan di bawah itu, hidup baru bisa dibilang hidup waktu Anda mau berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Amin. Ada orang yang gara-gara nonton itu tulisan, sampai sekarang ini dia berbagi dengan kita. Dia suka memberi untuk pelayanan kita, saudara. Diam-diam dia memberi karena membaca tulisan itu. Apa tadi bunyinya? Hidup baru dibilang hidup saat kita mau berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Tolong tulis. Saudara-saudara yang nonton, tolong tulis. Karena kalau Anda sudah menemukan ini, namanya purpose blessing. Anda yang sudah menemukan untuk apa Anda hidup, Anda diberkati dengan berkat menemukan tujuan hidup. Tidak semua orang yang lahir di dunia ini, mereka tahu untuk apa dia hidup. Dia pikir hanya, aku lahir hanya untukmu. Salah. Saudara dilahirkan ke dunia bukan hanya untuk menemukan teman hidup. Anda dilahirkan ke dalam dunia untuk memberi hidup kepada mereka yang setengah hidup. Amin. Ada tulisan dalam bahasa Jawa, saya membaca di Jawa, urip kui urup. Menyala. Urup. Saudara pasti bingung, urip kui urup. Hidup ini seperti lilin. Kita harus menyala, memberikan terang kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Hidup adalah untuk berbagi. Saya selalu mengatakan ini, sekaya-kayanya Anda, tidak semua kekayaan akan dibawa mati. Bahkan tidak ada kekayaan yang akan dibawa mati. Mungkin hanya jas, baju, hanya 4 lembar. Saudara yang punya dasi, pakai dasi. Nanti kalau mati mau pakai jam, kanan kiri silahkan. Tetapi deposito ATM Anda tidak berguna di surga. Iya kan? Sudah dipersiapkan apa yang akan dibawa mati? Tidak semua akan dibawa mati. Kalau semua dibawa mati, kuburan yang 1 kali 2 tidak cukup. Iya kan? Saudara Pak mau bawa rumah? Tidak bisa. Mau bawa mobil? Tidak bisa. Mungkin motor masih bisa. Nah, untuk apa Anda diberi kelebihan oleh Tuhan? Untuk apa saudara diberkati oleh Tuhan? Jangan bosan-bosan dengan ilustrasi saya. Sekaya-kayanya orang, kalau makan itu hanya pakai 1 sendok. Pernah melihat orang makan pakai 2 atau 3 sendok bersamaan? Untuk menunjukkan bahwa dia kaya, dia makan 4 sendok bersamaan. Tidak, 1 sendok. Sehebat-hebatnya orang seperti Rafli Ahmad misalkan. Mobilnya mungkin 16 atau 17. Sekali nyetir hanya 1. Dia tidak bisa menyetir 16 semuanya disetir bersamaan, tidak bisa. Jadi kalau saudara diberi kelebihan oleh Tuhan, diberi kelimpahan oleh Tuhan, diberi berkat oleh Tuhan, diberi banyak rezeki, temukan maksudnya untuk apa kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Hidup baru bisa dibilang hidup saat kita mau berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Amin. Maka sering-seringlah keluar dari rumah, bagikan apa yang bisa Anda bagikan. Amin. Punya makanan dan saudara punya kelebihan makanan, masih ada saudaramu yang kekurangan, kasih kepada mereka. Saudara barangkali sudah tidak perlu lagi gaji semuanya, saudara cukup dengan separuh, yang separuh mau dibagi-bagi, silakan. Saya mau menerimanya kalau saudara mau bagi-bagi. Atau sumbangkan ke panti asuhan, amin. Saudara-saudara, mungkin saudara tidak punya uang, tapi saudara punya senyum. Keluar dari rumah bagi senyum. Senyumi setiap orang yang saudara temuin. Siapa tahu dari senyum saudara ada yang pada akhirnya bertemu dengan Tuhan gara-gara senyum. Amin. Senyummu bisa menyelamatkan perutmu. Ingat baik-baik. Saudara-saudara mungkin tidak punya senyum, tidak punya duit, tetapi saudara punya tenaga. Kasih bantuan tenaga kepada orang yang sedang memerlukan. Anda bisa berbagi apa saja, yang penting sudah menemukan maksud hidup. Orang yang sudah menemukan maksud hidupnya tidak pelit. Amin. Tengok teman saudara dan bilang jangan pelit. Hidup ini hanya sekali kawan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, 5 berkat ini saya harap kita miliki di tahun 2022. Yang pertama berkat anak cucu. Yang kedua berkat finansial. Yang ketiga berkat hubungan. Yang keempat berkat emosional. Yang kelima menemukan tujuan hidup. Orang yang menemukan tujuan hidupnya adalah orang yang diberkati. Katanya ada 2 hari penting dalam hidup saudara.
Saudara tahu ada 2 hari penting yang tidak akan pernah saudara lupakan, yaitu hari di mana saudara dilahirkan dan hari di mana saudara menemukan untuk apa saya dilahirkan. Amin. Haleluya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.